Shalom semuanya, pada video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya pertama kali mengusir setan yang sempat viral di YouTube beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama, kok roh jahat bisa masuk ke gereja? Roh jahat sesungguhnya tidak bisa masuk ke dalam gereja, karena gereja adalah tempat kudus, tempat Tuhan hadir. Nah, pertanyaannya, mengapa roh jahat bisa masuk ke gereja? Karena ada orang yang membawanya. Ada orang yang buka celah. Jadi gini teman-teman, ketika seseorang membiarkan pintunya terbuka, maka siapapun bisa masuk. Ketika dia tidak mengunci pintu itu, maka siapapun, roh-roh apapun bisa masuk ke dalamnya. Jadi roh jahat bisa masuk ke dalam gedung gereja kalau ada orang yang membawanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa orang Kristen kesurupan? Bagaimana bisa orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus kok masih bisa kesurupan? Ya jawabannya karena mereka buka celah itu tadi. Karena mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh roh-roh jahat. Contoh, papa saya itu dari Nias, di sebuah pulau kecil di sebelah Sumatera Utara. Ketika beliau merantau pergi jauh, dia dibekali ilmu oleh leluhurnya. Sebagai alasan ini adalah pegangan. Nah, itu yang berbahaya. Pegangan-pegangan inilah yang membuat seseorang bisa kerasukan. Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meninggalkan semua kuasa, semua kekuatan yang bukan dari Tuhan. Dari engkong, emak, ya, papa, mama, om, tante, siapapun itu. Kalau itu bukan dari Tuhan, tinggalkan. Benda-benda apapun ya. Saya pernah melayani pelepasan dari Nias juga. Dia itu suka bawa minyak. Jadi minyak ini dikasih sama maknya. Dia bilang, kalau kamu sakit, oles pakai minyak ini, nanti langsung sembuh seketika. Nah, Anda tahu bahwa mukjizat yang seketika tidak hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan, tapi iblis bisa menirunya. Iblis bisa melakukan mukjizat seketika juga. Nah, kesembuhan instan inilah iman kepada minyak persembahan dari nenek moyang yang diturun-turunkan itu yang berbahaya. Itu yang membuat kita membuka celah, membuat kita membuka pintu kerohanian kita sehingga roh jahat itu bisa masuk ke dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita punya minyak-minyak seperti itu? Buang, bakar kalau perlu ya. Karena ketika kita sudah percaya Yesus, iman kita yang bisa menyembuhkan kita hanya satu, ya Tuhan Yesus saja, itu yang menyembuhkan kita. Nah, kenapa orang Kristen sudah dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah terima Roh Kudus, kenapa masih bisa kesurupan? Karena dia membuka celah itu tadi. Ketika dia tidak mau membuang minyak itu, ketika dia tidak mau membuang buku-buku ilmu, pemberian ayahnya, ibunya, dia tidak mau melepaskan itu menjadi celah yang terbuka bagi iblis untuk merasuk ke dalam diri orang. Makanya ketika kita lagi ada di sebuah suasana KKR, semua orang menyembah Tuhan, pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Allah turun dan menjamah setiap orang di situ. Orang-orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu nggak akan kuat. Mereka bisa rebah dan mulai teriak-teriak. Kenapa? Karena dikatakan dalam Markus 1 ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi ketika roh jahat keluar dalam diri seseorang, maka roh jahat itu akan berteriak-teriak dengan suara nyaring dan ia akan mengguncang-guncang orang itu. So, jangan main-main sama yang namanya roh jahat. Ya, pertanyaan yang kedua. Modalnya cuma teriak keluar aja. Apa semudah itu melawan kekuatan kuasa gelap? Terus terang kita meragukan itu. Kalau kita baca dalam Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah,
terus terang melawan kuasa gelap itu akan sulit kalau kita lakukan dengan sendiri. Jadi kita perlu tim pendoa, orang-orang yang menemani kita, yang mensupport kita dalam doa. Ya. Jadi kalau kamu ragu, berarti kamu kurang percaya dan mukjizat tidak bisa dinyatakan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan jelas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kunci untuk mendapatkan mukjizat itu hanya percaya. Hanya percaya. Siapapun Anda, latar belakang apapun, ya, bisa dipakai Tuhan untuk membawa kuasa, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bisa mengusir setan. Jadi Anda jangan pernah merasa, loh saya bukan pendeta, saya nggak bisa melayani orang pelepasan. Bisa. Bisa, kalau kita percaya. Ya. Tapi juga jangan bodoh dengan misal Anda pergi ke kuburan, Anda pergi ke tempat-tempat angker, kemudian Anda ngusir-ngusir setan di situ. Menurut saya itu bodoh. Karena ya memang rumah mereka di situ. Rumah mereka di situ, kamu datang, kamu usir-usir, ya kamu yang kalah gitu kan. Tapi Tuhan kasih kita kuasa ini untuk melayani sesama kita. Suatu hari pernah ada orang datang ke gereja, suami istri, mereka pakai susuk di pipi, ya, di dahi, bahkan ada di bagian kemaluan juga, bahkan untuk apa? Memikat. Karena mereka seorang bisnismen, jadi mereka perlu memikat teman bisnis, rekan bisnis, pelanggan, seperti itu. Maka ketika mereka datang, mereka berdua datang ke gereja, dan kami tim pendoa mulai menyembah Tuhan, mereka kepanasan teriak-teriak. Dan setelah mereka didoakan, apa yang terjadi? Ada kemenangan, kuasa jahat dilumpuhkan. Jadi, apakah orang Kristen bisa kesurupan? Jawabannya bisa. Tahun 2018 saya pelayanan ke Banjarmasin, KKR hamba-hamba Tuhan di kota Banjarmasin. Ada seorang ibu gembala ketika KKR kesurupan, coba. Ibu gembala. Bayangkan gimana itu jemaatnya. Bayangkan ketika dia menumpangkan tangan ke jemaatnya, apa yang dia tumpangkan, apa kuasa yang dia alirkan, itu kuasa setan. Ibu gembalanya aja kesurupan. Nah, kita harus hati-hati, ya. Makanya jangan sembarangan biarkan dirimu, ya, jangan sembarangan biarkan dirimu ditumpangi tangan oleh orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang kacau hidupnya. Jangan, rohnya nular, ya. Bayangkan ibu gembala, ya, ibu pendeta kesurupan, kayak apa coba jemaatnya? Kalau dia mendoakan orang, setan yang dia alirkan itu, bukan kuasa Tuhan. Ketika KKR dia kesurupan, dia maki-maki saya. Ngapain kamu usir-usir aku? Dia bilang gitu sambil melotot, matanya merah. Ngapain kamu usir-usir aku? Kalian semua pembohong. Kalian semua hamba Tuhan pembohong. Dia berteriak-teriak seperti itu. Bahkan, maaf, dia meludahi saya ke wajah saya. Ya saya nggak boleh marah. Saya lap aja, ya udah. Terus doakan lagi. Saya nggak boleh marah karena dia tidak sadar melakukan itu. Dia dalam kontrol si jahat. Kenapa orang Kristen bisa kesurupan? Kenapa ibu gembala bisa kesurupan? Karena dia buka celah. Ternyata ibu gembala itu ngaku kalau dia punya kepahitan yang sangat lama, sangat dalam dengan seorang hamba Tuhan. Itu menjadi celah bagi iblis untuk masuk dalam dirinya. Hati-hati. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kamu jengkel sama seseorang, ya segera ampuni. Jangan biarkan itu jadi kepahitan yang mendalam, yang membekas di hidup kita. Nanti setan bisa masuk. Ya, hati-hati. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang bisa ngusir setan? Jawabannya adalah bisa. Tapi Anda, buat yang ingin memulai pelayanan pelepasan, Anda butuh mentor. Anda butuh dibina oleh orang yang secara spiritual lebih tinggi dari Anda, agar Anda siap dalam peperangan, agar Anda perang itu untuk menang, bukan buat kalah. Bisa nggak orang pelayanan pelepasan kalah? Bisa. Orang yang melayani itu ditelanjangi dosa-dosanya sama setannya. Bisa, itu pernah ada kejadian. Ya, jadi hati-hati dalam pelayanan ini. Nggak boleh sembarang orang, nggak boleh hidupnya sembarangan lagi, itu udah nggak boleh.
Di video share selanjutnya, saya akan jelaskan hal apa yang harus kita siapkan sebelum kita memulai pelayanan pelepasan. Oke, see you in the next video.